Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kisha Nurmaiswandi dari program studi akuntansi. Saya di sini mau mewawancarai dengan izin bertanya dengan Ibu siapa? Saya Bu Dwi, Bu dari divisi. customer service di Bank BJB Syariah. Oh, baik. Jadi di sini saya izin bertanya. Yang pertama itu ada produk apa saja yang ada di Bank BJB Syariah ini? Di Bank BJB Syariah ini ada 4 produk. Yang pertama itu tabungan, terus cek giro, lalu tabungan haji, dan tabungan taspen. Nah, kalau tabungan simpanan itu seperti kayak kita di bank konvensional ya. Jatuhnya ya seperti tabungan biasa, cuman bedanya itu kita dibagi hasilnya. Kalau di konvensional itu kan bunga ya. Kalau di kita itu bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan kita antara sebagai nasabah dan juga kita sebagai banknya. Terus kalau cek giro itu istilahnya seperti cara kita untuk apa sih, kayak cara kita untuk mencairkan dana yang kita punya di rekening kita. Maksudnya memudahkan nasabah lah istilahnya. Karena kan istilahnya kalau misalnya kita tabungan itu besar ya, itu bisa dari perusahaan itu bisa dibuatkan antara cek atau giro. Nah, itu bisa dicarikan, kalau cek itu bisa dicarikan dalam waktu yang istilahnya kita mau carikan kapanpun tuh itu bisa. Tapi kalau giro itu harus dikonfirmasi sebelumnya, karena ada waktunya yang harus dicairkannya gitu loh, kita jadwalkan. Lalu kalau tabungan haji itu mempermudah kita sebagai nasabah ya, istilahnya yang mau pergi haji gitu ya, biayanya itu bisa kita tampung gitu agar lebih terlaksana, lebih terperinci gitu, lebih terencana lah kayak gitu. Terus kalau taspen itu seperti kita tabungan pensiun, yaitu menjamin jaminan hari tua, jaminan keselamatan seperti BPJS atau asuransi gitu. Baik. Yang kedua, apa keunggulan produk yang ditawarkan dari Bank BJB Syariah untuk nasabah dan mahasiswa? Kalau dari Bank BJB sendiri itu mungkin lebih memudahkan karena kita sebagai bank syariah ya, maksudnya nggak ada riba istilahnya kalau misalnya di syariah itu kan. Kalau di konven itu kan istilahnya mungkin ada ribanya karena bunga yang disebutkan gitu. Mungkin istilahnya lebih kemaslahatannya itu di dalam diri kita itu lebih nyaman gitu dalam kita menabung atau kita dalam menyimpan dana gitu. Kalau untuk akad-akad syariahnya itu di Bank BJB ada apa aja? Kalau di Bank BJB itu ada mudorobah, wadiah, terus murabahah. Yang terakhir, kendala apa yang dihadapi Bank BJB Syariah? Kalau dari Bank BJB ini ya, kalau menurut saya sih memang mungkin Bank BJB ini masih berkembang ya banknya dibanding dengan bank syariah lainnya. Tapi kita sebagai dari karyawan Bank BJB Syariah pastinya tentu akan meningkatkan kualitas kita sendiri dari bank syariah ini. Istilahnya bisa bersaing lah dengan bank syariah lainnya ataupun dengan bank konven gitu, yang istilahnya bisa kita lihat dari sistemnya atau misalnya dari cara kita menarik perhatian nasabah supaya nasabah itu mau nabung ke bank kita gitu sih. Baik. Jadi kesimpulannya, Bank Syariah menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa dengan layanan yang aman, mudah, serta berbasis keadilan. Bukan begitu, Kak? Betul. Di sini saya ingin presentasi tugas UAS Bank BJB di cabang Ciputat dengan mata kuliah akuntansi syariah. Jadi di sini ada akad-akad syariah yang ada di laporan keuangan Bank BJB. Nama akadnya ada piutang murabahah. Dia di 2004-nya ada senilai 5.516.616. Lalu ada piutang istisna. Dia ada sekitar 162. Terus selanjutnya ada mudorobah. Dia di 2024-nya senilai 334.512. Lalu ada musyarakah.
Di 2024-nya ada 3.613.26. Lalu di sini ada akad salam dan aset istisna dalam penyelesaian terminal istisna. Itu dia belum ada angkanya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada produk syariah yang paling diminati di Bank BJB. Yang pertama itu ada tabungan IB Maslahah, yang kedua ada giro IB Maslahah, ketiga ada tabungan haji, dan yang keempat ada tabungan IB. Selanjutnya ada tabungan IB Maslahah, itu merupakan produk simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum serta badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakatinya. Selanjutnya ada giro IB Maslahah, merupakan kemudahan dan kenyamanan dalam berbisnis dengan mudah. Anda dapat melakukan giro IB Maslahah. Nah, fasilitas simpan dana dalam mata uang rupiah memungkinkan Anda melakukan penarikan sewaktu-waktu menggunakan cek atau biliet giro. Selanjutnya ada tabungan haji, merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan ibadah haji yang dikelola secara profesional dan aman sesuai syariah, dilengkapi dengan layanan online, memungkinkan Anda mendapatkan kepastian keberangkatan dan Departemen Agama setelah saldo. Tabungan haji Anda telah memenuhi nominal persyaratan. Nah, untuk produk yang terakhir ini ada tabungan IB Maslahah Taspen, merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi para pensiun atau calon pensiun. Nah, Taspen di mana rekening tersebut berfungsi untuk menampung pembayaran manfaat, tunjangan hari tua, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, pensiun non-depen, pensiun bulanan, dan pensiun bersifat khusus, serta berfungsi untuk menampung manfaat-manfaat lainnya. Kendala yang dihadapi oleh Bank BJB itu ada dua. Yang pertama, pengembangan digital yang tertinggal. Meskipun telah memiliki layanan digital seperti Mobile Maslahah, masih ada kendala dalam pengalaman penggunaan dan stabilitas sistem. Sementara itu, bank lain, baik syariah maupun konvensional, terus meningkatkan layanan digital mereka untuk menarik lebih banyak nasabah lagi. Lalu yang kedua ada literasi keuangan syariah yang rendah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami keunggulan dan perbedaan perbankan syariah dibandingkan konvensional. Hal ini membuat mereka lebih memilih bank konvensional yang sudah lebih dulu dikenal. Kesimpulannya, bank syariah menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa dengan layanan yang aman, mudah, serta berbasis keadilan. Jadi, kesimpulan dan manfaat wawancara di Bank BJB Syariah yaitu Bank BJB Syariah menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberi manfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa dengan layanan yang aman, mudah, serta berbasis keadilan. Lalu di sini saya juga dapat mengetahui produk-produk apa aja yang ada di Bank BJB Syariah, yaitu produk tabungan IB Maslahah, giro IB Maslahah, tabungan haji, sama tabungan IB Maslahah Taspen. Terus saya juga tahu nih akad-akad apa aja sih yang ada di Bank BJB ini, yaitu ada akad wadi'ah damana, akad mudharabah, dan akad murabahah. Terus juga saya jadi tahu bahwasannya bank syariah itu juga bagus, nggak kalah bagusnya dari bank konvensional. Bahkan kita sebagai umat Islam harusnya memakai bank syariah, karena bank syariah itu kan kayak terhindar dari riba, maisir, gharar dibandingkan bank konvensional. Tapi karena di Indonesia ini
lebih dulu dan lebih banyak bank-bank confess daripada bank syariah. Jadi orang-orang lebih banyak menggunakan bank-bank confess. Dan juga kan bank syariah juga ada yang teknologinya juga kurang maju dibandingkan bank-bank confess yang udah canggih-canggih. Jadi itu aja sih kesimpulan dan manfaat yang saya dapat pas saya wawancara di Bank BJB. Manfaat yang saya dapat belajar akuntansi syariah selama 1 semester ini, saya jadi tahu bank-bank syariah apa aja yang ada di Indonesia, seperti Bank BSI, Bank Muamalat, terus ada juga Bank BJB Syariah, terus banyak bank syariah lainnya yang sebelumnya saya belum tahu. Setelah saya mempelajari akuntansi syariah ini saya jadi tahu. Nah lalu saya juga jadi tahu laporan keuangan syariahnya itu ada apa aja. Terus ternyata laporan keuangan syariah itu juga ada larangannya, itu seperti riba. Nah riba itu mengambil tambahan atas harta secara batil, atau bisa juga disebut dengan ngambil bunga. Kan kalau confess tuh pasti bakal bunga, ada bunganya. Nah bunganya itu bisa disebut riba. Nah lalu yang kedua itu ada goror. Goror itu ketidakpastian harga barang, waktu dan tempat transaksi. Jadi tuh dia tuh harganya atau barangnya tuh nggak pasti harganya berapa. Nah yang terakhir itu ada my-share, permainan dengan menggunakan taruhan harta di mana yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan ke si yang paling menang. Jadinya itu tuh jatuhnya ke judi. Lalu ternyata di akuntansi syariah ini kan saya belajar tentang akad-akad. Nah akad-akad itu tuh dibagi jadi dua, ada akad tabaru sama akad tijarah. Nah akad tabaru itu dibagi lagi jadi 7 jenis. Itu tuh ada qard, rahan, hawala, wakala, kafala, wadiah, sama wakaf. Terus yang kedua itu ada akad tijarah. Akad tijarah juga dibagi lagi jadi 2 jenis, yaitu ada NCC dan NUC. Nah, kalau NCC itu jenis transaksi yang memiliki kepastian keuntungan. NCC itu juga dibagi jadi 4 jenis, yaitu ada akad bai, akad jual beli. Akad bai atau akad jual beli juga dibagi lagi jadi 3. Itu ada bai al-murabaha, al-salam, sama istisna. Lalu yang kedua itu ada ijarah atau sewa menyewa. Terus yang ketiga ada sarf, pertukaran mata uang dengan mata uang yang berbeda. Terus yang terakhir ada barter, terus pertukaran barang dengan barang. Nah lalu yang kedua itu kan ada NUC. NUC itu transaksi yang mengalami ketidakpastian. NUC juga dibagi lagi jadi 2, yaitu musyarakah, akad kerjasama atau pencampuran 2 pihak atau lebih. Nah lalu yang kedua itu ada mudorobah. Mudorobah itu akad kerjasama pemilik dana dengan pengusaha untuk mengelola uang pemilik si dana itu. Mungkin manfaat yang saya terima dan yang saya dapat itu aja sih yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.